Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan materi untuk pekan depan. Untuk anak-anakku sekalian, silakan disimak baik-baik ya. Konsep dasar organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organizer. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu organize yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Nah, menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematika dari bagian-bagian yang saling bergantungan atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi. Dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antara anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin oleh bawahannya. Nah, dari kedua definisi di atas dapat dinyatakan betapa pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala kebijakan atau keputusan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. Dalam hal ini pula, organisasi dipandang sebagai wadah tempat di mana kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, sebagai fungsi organisasi. Fungsi organisasi terdiri dari 4, yaitu ada perencanaan, pengaturan, pelaporan, dan pengawasan. Perencanaan di sini yang berkaitan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Fungsi organisasi yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Menurut Tirta Raharja dan Lasolo, jenis pendidikan terbagi menjadi 6, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan dalam Islam, pendidikan luar biasa, dan pendidikan kedinasan, serta pendidikan keagamaan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan penghususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk dalam pendidikan umum adalah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain.
Salah satu contohnya adalah Sekolah Teknik Mesin atau SMK. Sekolah luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah dan non-departemen. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan dalam Islam. Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahkan mendorong pemeluknya supaya mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimanapun. Jalur pendidikan formal. Desain kurikulum tentang dalam konsep dan terstruktur dengan baik secara horizontal maupun vertikal. Desain kurikulum sering tertuang dalam konsep dan terstruktur hanya secara horizontal namun tidak secara vertikal. Non-formal. Desain kurikulum sering tertuang dalam konsep dan terstruktur hanya secara konseptual namun tidak secara vertikal. Informal. Desain kurikulum tidak tertuang secara konseptual. Dengan demikian, tidak ada terstruktur horizontal dan vertikal. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan informal, yang digambarkan secara pendidikan yang berasal dari lingkungan keluarga sebelum seorang anak memulai pendidikan di sekolah. Yang kedua, pendidikan formal, yang merupakan pendidikan yang dilakukan di dalam suatu institusi resmi yang disebut sekolah. Yang ketiga, pendidikan non-formal yang merupakan pendidikan tambahan dari luar sekolah. Dalam jenjang pendidikan pula terdapat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Pada pasal 17 ayat 2 tentang pendidikan dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah pada pasal 18 ayat 3 menjelaskan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi pada pasal 19 ayat 1 dari pasal ini menjelaskan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pada pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan anak usia dini pada pasal 8 ayat 1 tentang pendidikan anak usia dini yang menjelaskan pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan non-formal. Pasal 26 ayat 2 tentang pendidikan non-formal menjelaskan bahwa pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan informal. Pada pasal 27 ayat 1 menjelaskan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Organisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi terkecil dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang membawahi yaitu wakil kepala sekolah atau waka, tata usaha, pendidik atau guru dan peserta didik. Selain itu, terdapat komite sekolah yang merupakan mitra kepala sekolah dalam menjalankan program-program sekolah. Komite sekolah merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah proses pengelola komunikasi tersebut mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Organisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Pendidikan Islam. Organisasi pendidikan Islam sebagai organisasi formal sejatinya berlangsung interaksi edukatif antara pendidik, guru, dosen atau ustadz dengan anak didik, murid, siswa atau mahasiswa yang disengaja. Proses pembelajaran anak dapat berlangsung di dalam kelas, masjid, halaman dan taman, perpustakaan dan laboratorium pada setiap lembaga pendidikan Islam. Perubahan yang dimaksudkan di satu sisi pengetahuan anak bertambah, sikapnya berubah kepada yang lebih baik atau Islam, dan keterampilannya meningkat setelah terlaksananya proses pendidikan yang dicapai melalui kegiatan mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing anak didik sesuai kurikulum pendidikan Islam dalam realita pembelajaran. Di Indonesia setidaknya memiliki 5 jenis pendidikan Islam. Yang pertama ada pondok pesantren atau madrasah diniyah. Yang kedua ada pendidikan di bawah naungan Departemen Agama seperti IAIN, STAIN atau Universitas Islam Negeri. Yang ketiga, pendidikan usia dini dan sekolah atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh dan atau berada di bawah naungan yayasan atau organisasi Islam. Yang keempat, pelajaran agama Islam di sekolah, madrasah, perguruan tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah dan sebagai program studi. Yang kelima atau yang terakhir, ada pendidikan Islam dalam keluarga dan di tempat-tempat ibadah atau di forum-forum kajian, majelis taklim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat atau pendidikan yang Islam melalui jalur pendidikan non-formal dan informal. Baik, itu tadi materi kita untuk pekan depan. Jika ada yang kurang jelas, nanti akan kita diskusikan sama-sama pada hari yang telah ditentukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.